Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah, sadaqa rasuluh, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang haji dan umrah, yang mana haji dan umrah ini harus kita ketahui sebagai orang Islam, orang beriman, karena ini merupakan salah satu daripada kewajiban kita, khususnya bagi orang yang mampu. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang beberapa item. Pertama, yaitu diantaranya adalah pengertian haji, wajib haji, sunnah haji, hikmah ibadah haji dan umrah, jarah haji, rukun haji, nikat haji, dan seterusnya. Lalu apa pengertian daripada ibadah haji itu sendiri? Ibadah haji adalah menurut bahasa berarti al-qasdu, yang bermakna bermaksud atau menyengaja menuju satu tujuan tertentu. Sedangkan menurut istilah syara ialah berkunjung ke Baitullah, Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah pada waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Sejarah haji bermula disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia adalah nabi yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail alaihissalam di Makkah Al-Mukarramah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Namun secara bertahap dengan berlalunya waktu, bentuk dan ritual haji berubah sebagai penyembahan berhala yang tersebar di seluruh Arabia. Keadaan menyedihkan itu berlangsung selama kurang lebih 2000 tahun. Akhirnya datanglah agama Islam yang membawa penerang bagi seluruh umat manusia. Dan seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan pesan tauhid, pesan yang sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan semua nabi-nabi pendahulunya. Sebagai sebuah ibadah yang wajib kita lakukan dalam Islam, maka tentu haji dan umrah ini memiliki dalil atau dasar yang menjadi acuan daripada diwajibkannya haji ini kepada orang beriman yang mampu. Sebagai salah satu rukun Islam, kewajiban haji disyaratkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Wa'zin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 27. Yang artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ini di antara daripada dalil diwajibkannya haji.
bagi orang yang beriman, Islam, dan memiliki kemampuan. Syarat-syarat haji adalah: pertama, wajib beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang baligh, berakal sehat, dan mukallaf. Artinya, kewajiban haji ini diwajibkan kepada orang Islam dan tidak diwajibkan kepada orang kafir. Bagaimanapun kayanya orang kafir, kalau dia tidak beriman maka tidak diwajibkan mengerjakan ibadah haji. Syarat yang kedua daripada ibadah haji ini adalah merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, istita'ah dalam pengertian mampu secara material. Biar dirinya sendiri yang akan berangkat, aman perjalanannya, ada biayanya di perjalanan maupun setelah dia sampai di Makkah Al-Mukarramah dan Makkah Al-Mukarramah, ada biaya di sana, ada bekal di situ. Dan bagi keluarga yang ditinggal pun harus kita meninggalkan nafkah untuk mereka. Yang keempat, syarat haji itu adalah dilaksanakan pada waktunya, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Artinya tidak boleh dilakukan pada selain bulan Dzulhijjah. Yang kelima, khusus bagi perempuan harus disertai suami atau mahramnya atau orang lain yang dapat diberi amanah. Harus dengan muhrim bagi perempuan atau orang yang bisa menjaganya dan memberikan amanah untuk menjaganya dengan baik. Yang keenam, wajib sekali dalam seumur hidup. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya, manusia diwajibkan kepada haji kepadamu, maka berhajilah. Salah seorang sahabat bertanya, apakah tiap tahun ya Rasulullah kita wajib haji? Kalau saya jawab ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu wajib tiap tahun. Padahal kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Karena itu biarkanlah apa saja yang saya tinggalkan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Rukun haji. Rukun haji adalah sama ihram. Ihram yaitu niat melakukan ibadah haji. Yaitu dengan memakai ihram. Bagi pria terdiri dari 2 lembar. Itu kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung, selembar untuk selendang. Bagi perempuan, pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan sebelum dia mulai berniat haji, ihram, disunahkan untuk mandi, memakai bercukur, menyisir rambut dan lain sebagainya, dan memotong kuku. Dan selama dia mengerjakan haji ihram ini, dia dilarang bagi pria memakai pakaian yang berjahit, sepatu yang menutupi mata kaki dan penutup kepala yang melekat. Bagi wanita menutup muka dan memakai sarung tangan itu tidak diperbolehkan. Dan bagi pria dan wanita dilarang memakai parfum, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu badan, memotong dan mencabut pohon berbulu dan mengganggu binatang, bercumbu atau bersetubuh. Selanjutnya yang tidak boleh dalam waktu ihram itulah nikah, menikahkan, melamar atau meminang. Rukun haji selanjutnya adalah wukuf, yaitu wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dimulai waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yaitu haji ini sebenarnya pelaksanaannya kalau kita urut dari yang sunnah maupun yang wajib, mulai tanggal 8, yaitu tanggal 8 itu adalah hari tarwiyah. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sama pada tanggal 8 Dzulhijjah, menamakan hari tarwiyah. Artinya beliau melihat dalam mimpinya itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, sedangkan tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Arafah. Dan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Arafah ini sendiri bermakna mengetahui atau yakin bahwa mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan tanggal 1 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Nahar.
atau hari korban, karena dulu disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam merealisasikan mimpinya untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail, itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Hingga tanggal 10 Dzulhijjah dinamakan dengan hari Nahar. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah dinamakan dengan hari Tasyrik. Tasyrik artinya mengeringkan atau menjemur daripada daging-daging korban yang dikorban tanggal 10 ataupun tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kegiatan-kegiatan selama di Arafah yaitu mendengarkan khutbah haji, sholat berjamaah dengan jamak takdim sebagai sholat zuhur dan asar, berdoa dan berzikir, utama waktu wukuf antara zuhur sampai maghrib tanggal 9 Dzulhijjah, karena doa di sini sangat makbul sekali. Tawaf, selanjutnya rukun haji selanjutnya adalah tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, mulai dari Hajarul Aswad dan berhenti di Hajarul Aswad. Jadi hitungannya tawaf itu adalah mulai Hajarul Aswad mutar, nah, sampai Hajarul Aswad 1 kali putaran, selanjutnya sampai 7 kali putaran. Tawaf ini juga seperti sholat, mirip-mirip sholat, karena kewajiban dalam tawaf perlu ada, yaitu pertama menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ka'bah harus di sebelah kiri kita. Tawaf dimulai dengan Hajarul Aswad, tawaf sebanyak 7 kali. Terus tawaf jangan sampai keluar dari lingkaran masjid, artinya harus di dalam masjid. Tawaf itu juga ada beberapa macam, yaitu tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tahallul, tawaf nazar, tawaf sunnah, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke sa'i. Sa'i ini adalah salah satu rukun juga dari ibadah haji. Sa'i yaitu berjalan atau berlari dari kecil yang dimulai dari Bukit Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali. Jadi hitung 1 kali itu dari Safa Marwah 1 kali, Marwah Safa 2 kali. Itu selanjutnya sampai selesai sampai 7 kali. Dan ini berasal dari Siti Hajar dulu yang mencari minuman untuk Nabi Ismail alaihissalam, dan beliau berputar selama 7 kali putaran, sehingga itu yang kita ikuti sampai sekarang. Selanjutnya cara pelaksanaan sa'i. Sudah dari tahallul. Selanjutnya rukun haji selanjutnya adalah tahallul, yaitu menjadi halalnya sesuatu yang diharamkan karena ihram. Tahallul dilakukan dengan 2 cara. Laki-laki boleh memilih salah satu, yaitu pertama taksir, adalah mengambil beberapa helai rambut lalu dipotong dan digunting. Yang kedua tahqiq, yaitu mencukur gundul mulai sebelah kanan lalu sebelah kiri. Sedangkan wanita hanya melakukan taksir, yaitu memotong rambut paling kurang 3 helai rambut. Jadi kalau laki-laki bisa taksir, yaitu memotong 3 helai rambut. Yang kedua tahliq, yaitu dengan mencukur rambutnya semua. Mencukur lebih afdal bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hanya menggunting 3 helai saja. Dan selanjutnya rukun haji adalah tertib, yaitu yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Tidak boleh saling mendahului satu sama lain rukun-rukun haji tersebut. Sedangkan wajib haji adalah pertama ihram dari miqat, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah, ula usta aqabah, tawaf wada, dan sebagainya. Sunnah haji. Sunnah haji adalah di antaranya membaca talbiyah dengan suara nyaring bagi laki-laki, membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW, melaksanakan tawaf qudum, masuk ke Baitullah dari Hajar Ismail. Miqat haji, miqat dibagi menjadi, miqat adalah batas bagi dimulainya ibadah haji. Apabila melintas miqat, seorang yang melakukan haji harus mengenakan pakaian ihram dan berniat untuk haji. Miqat itu dibagi menjadi 2, ada miqat tamani, ada miqat makan.
Syakal zamani adalah batasan-batasan waktu di mana dilakukan ibadah haji. Batasan-batasan waktu itu adalah bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Yang akan makannya itu ada Zulhulaifah, ada Juhfah, ada Qardul Manazil, Yalamlam, Zatul Irkin. Sedangkan selanjutnya kita bicara tentang umrah. Pengertian umrah secara bahasa adalah berkunjung, sedangkan secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan umrah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umrah disebut juga haji kecil karena beberapa ketentuan yang hampir sama dengan haji. Misalnya syarat-syaratnya, rukun-rukun dan larangannya. Selanjutnya, pelaksanaan haji dan umrah ada namanya haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu. Setelah selesai baru mengerjakan umrah. Ada mendahulukan haji baru umrah. Tamattu yaitu mendahulukan umrah baru itu setelah itu baru mengerjakan haji. Qiran yaitu haji dengan mengerjakan haji dan umrah sekaligus. Hikmah ibadah haji dan umrah. Hikmah kita melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah pertama mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT, mempertebal dan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, mempererat ukhuwah Islamiyah antara umat Islam dari berbagai penjuru dunia, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Safa, Marwah, Sumur Zamzam, kota Makkah, Madinah, Arafah dan sebagainya. Yang selanjutnya menjadi muktamar akbar bagi umat Islam seluruh dunia dalam 1 tahun, sehingga berkumpul menjadi syiar bagi umat Islam. Man yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan hati kita ada ketakwaan. Dalam haji itu ada juga namanya dam, yaitu denda yang dikeluarkan karena meninggalkan wajib haji atau mengerjakan haji dengan cara tamattu dan kiraan. Hikmah kurban dan sampai sini. Sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dan semoga kita punya nasib untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah berkali-kali beserta semua keluarga kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.